Oh, tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Night Call GPIB di hari ini Rabu 25 Oktober 2023 bersama dengan saya Pendeta Rika Januar Harisakti Supriyadi, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Horeb Jakarta Timur DKI. Sebelum kita masuk dalam jam istirahat kita malam hari ini, sebelum kita tidur, kita mau bersaat teduh dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini dari pagi hingga malam. Terima kasih Engkau telah menuntun kami dalam segala aktivitas kerja dan layan yang kami lakukan di hari ini. Saat ini sebelum kami tertidur lelap, kami mau kembali diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga yang berkata demikian. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar peribahasa yang mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Demikian peribahasa yang mengingatkan kita bahwa satu kesalahan dapat merusak semua kebaikan yang telah kita lakukan. Bacaan Alkitab kita hari ini yang mengangkat kisah kehidupan Raja Yoram, dikatakan dalam bacaan kita, Yoram adalah anak Raja Ahab.
Ibunya bernama, istri Ahab bernama Isabel, yang membawa penyembahan dewa Baal ke Israel. Dan yang paling spektakuler ceritanya adalah Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan di Israel. Yoram adalah raja yang ke-10 di kerajaan utara di Samaria. Selama 12 tahun ia memerintah di sana. Dikatakan dalam ayat 2 bacaan kita hari ini bahwa Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ada tetapinya. Ia tidak sejahat ayah dan ibunya, Yoram. Bahkan dikatakan ia menghancurkan, menyingkirkan tugu berhala yang dibuat ayahnya. Sampai di ayat yang kedua ini tentu kita melihat bahwa it's okay, kayaknya baik-baik aja, kayaknya ada benernya juga yang dilakukan oleh Yoram gitu ya. Ia menyingkirkan berhala buatan ayahnya. Tetapi kalau kita melihat kembali di ayat yang kedua bagian awal dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita mungkin agak bingung sejenak ya ketika kita mengetahui hal ini, membaca ayat 2 ini. Tetapi lebih lanjut lagi di ayat yang ketiga kita bisa melihat bahwa di sana dikatakan lebih jelas apa yang jahat di mata Tuhan adalah Yoram melakukan apa yang Yerobeam bin Nebat lakukan. Ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Yerobeam bin Nebat, siapa dia? Apa yang dia lakukan? Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, Yerobeam bin Nebat adalah raja pertama di kerajaan Israel Utara sewaktu kerajaan Israel pecah sesudah wafatnya Raja Salomo. Itu bisa kita baca dan kita ketahui dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 hingga pasal yang ke-14. Ia memerintah atas Israel selama 22 tahun lamanya. Kelakuannya dianggap jahat di mata Tuhan, terutama karena Yerobeam bin Nebat ini menyembah berhala dan membuat rakyatnya ikut berdosa pada Tuhan. Intinya, Yoram memang menyingkirkan tugu berhala ayahnya Ahab, tetapi ia tetap menyembah ilah-ilah lain. Hatinya tidak berpaut sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Hati dan hidupnya tertuju kepada ilah-ilah lain. Sekilas itu kita ketahui tersirat dalam apa yang dikatakan Nabi Elisa di ayat yang ke-13. Ketika Raja Yoram dan Raja Yosafat, yaitu Raja Yehuda, hendak melakukan penyerangan kepada bangsa Moab dan meminta petunjuk dari Nabi Tuhan Elisa. Rupanya sahabat GPIB, meski tugu berhala dihancurkan oleh Yoram, tetapi toh Yoram masih menyembah ilah-ilah lain. Dan itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi, dosa yang dilakukan Raja Israel Yoram membuat Israel berdosa juga. Rajanya aja nggak setia kepada Tuhan, maka rakyatnya juga melakukan hal yang sama. Nah, sahabat GPIB, kekasih-kekasih Tuhan, kita mungkin tidak punya berhala ataupun patung yang kelihatan kita sembah, yang ada di rumah ataupun di mana saja. Kita mungkin tidak menyembah. Tapi tanpa kita sadari, kita mungkin telah menduakan Tuhan dan bahkan punya ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Ilah-ilah yang kelihatan tapi tidak terlihat. Apa ini?
Ilah yang kelihatan namun tidak terlihat ini adalah komitmen hati kita yang tidak dengan total kita berikan kepada Tuhan. Komitmen total kita yang kita berikan pada yang lain di luar Tuhan. Siapa yang hidupnya hanya untuk uang, sesungguhnya sedang menyembah ilah palsu yang bernama uang. Siapa yang hidup hanya untuk kesenangan saat itu, ia sedang memuja ilah kesenangan. Siapa yang hidupnya hanya untuk gengsi, saat itu ia sedang menyembah ilah gengsi. Siapa yang hidupnya hanya untuk orang yang dikasihi, sedang memperilah manusia dan hubungannya. Jadi pada prinsipnya, tidak ada apapun satupun yang boleh menyelewengkan arah hati kita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika dalam pepatah kita disebutkan tadi, karena nila setitik rusak sebelanga, dosa yang kecil sekalipun dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan dosa itu bisa menular jika itu diteladani, diikuti oleh orang-orang terdekat kita. Misalnya, ayah yang tidak beribadah karena saat itu ada siaran langsung pertandingan bola ataupun tinju misalnya, maka anak akan melihat ayahnya lebih mendahulukan dan mengutamakan kesenangannya daripada beribadah, daripada untuk Tuhan. Maka tidak heran nanti anak kita juga akan mengutamakan kesenangan yang ia senangi lainnya. Misalnya mengutamakan jalan-jalan ke mall atau mengutamakan jalan-jalan bersama dengan teman daripada pergi beribadah ke gereja dan lain-lain. Sahabat GPIB, mari kita terus belajar membenahi diri dan mengoreksi kehidupan kita setiap hari agar kita mampu merasakan dan lebih peka jika kita mulai memiliki berhala atau ilah-ilah lain yang membuat hidup kita tidak tertuju kepada Tuhan, bahkan bisa merusak segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dan mengajar kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Ampuni kami jikalau dalam kehidupan yang kami jalani, kami sering mengilahkan, menyembah, mengutamakan hal-hal yang di luar Tuhan. Kami sering mengutamakan, menyembah, mengilahkan orang-orang yang kami kasihi. Kami sibuk dengan urusan rumah, sehingga kami melupakan apa yang Tuhan ingin kami utamakan dalam kehidupan ini, yaitu menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni kami jikalau dalam hidup kami sering fokus hanya pada kerja mencari uang, tanpa punya waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, bersama dengan umat Tuhan, bersekutu dalam kehidupan rumah tangga kami. Ampuni kami Tuhan dalam kehidupan ini, kami lebih sering mengutamakan kesenangan-kesenangan kami daripada menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bimbinglah kami terus selalu dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, berbicaralah terus kepada kami dan berikanlah kami juga kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Berikan kami juga hati yang lembut untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pendengar-pendengar serta pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang kami cintai. Kami berdoa untuk jemaat di tempat kami berjemaat dimanapun berada.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Pimpin dan sertai terus negeri kami ini Bapa dengan kasih sayang Tuhan. Jangan pernah tinggalkan para pemimpin negeri kami ini dalam memimpin bangsa kami yang tercinta. Sehingga kami terus merasakan shalom Allah dalam hidup kami berbangsa dan bertanah air. Terima kasih Tuhan. Kami mau tidur dan beristirahat, Tuhan berkati tidur dan istirahat kami di malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, bahkan berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Renungan Night Call di malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.